Shalom Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali rasanya kita ketemu lagi di Ngopeni Iman. Karena Rabu lalu kita nggak ngopi ya, karena ada PD online. Jadi sekarang kita waktunya Ngopeni Iman kembali. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan terus memelihara iman kita bersama-sama dalam jemaat GKI sepanjang dimanapun kita berada. Waktu yang kita sediakan entah sekarang atau nanti nanti malam aja atau besok pagi aja, tidak apa-apa. Yang penting itu menjadi waktu yang khusus, waktu yang memang spesial kita sediakan bagi Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena pada saat ini kami bisa ngopi kembali, bisa ngopeni iman kembali. Dan kami percaya waktu ini Tuhan berikan untuk setiap kami yang memang menyediakan waktu untuk Tuhan. Dan biarkanlah apa yang hendak kami dengar bersama ini boleh memelihara iman kami supaya tetap kuat, supaya tetap terpelihara dengan baik. Kau sirami dengan cinta kasih-Mu sehingga kami tetap mampu bertumbuh meskipun di tengah-tengah kondisi yang memang belum baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya akan mengawali renungan ini dengan sebuah cerita tentang barang yang bernama Sanggurdi. Sekali lagi Sanggurdi, ada yang tahu? Saya juga baru tahu ketika membaca dan mempersiapkan ini. Suatu ketika ada atlet pacuan kuda, atlet balap kuda. Dia sangat sukses, bisa menjadi juara. Dia dikontrak oleh sponsor yang mahal gitu. Dan biasanya orang yang sudah begitu tuh biasanya jatuh dalam kesombongan. Wah, dia sikapnya sudah sangat lain. Dia merasa paling pintar, dia merasa paling mampu, dia merasa tidak akan ada lawan yang mampu menandingiku. Bukan hanya tentang percaya diri, tapi sudah sombong. Akhirnya ada pentas kejuaraan dunia balap kuda. Dan dia merasa, aku akan menang, aku orang yang terbaik. Yang lain tidak akan bisa mengalahkanku. Akan tetapi ketika pacuan segera dimulai, lomba segera dimulai, ternyata dia melupakan satu detail, satu rinci yang selama ini sebenarnya sangat diperhatikan olehnya, yakni benda yang bernama Sanggurdi. Sanggurdi adalah pijakan kaki untuk penunggang kuda duduk, lalu kan kakinya ada tali yang menghubungkan kaki di bawah. Nah, ternyata yang masang itu nggak pas, sehingga terluput dan kaki satunya tidak bisa memijak. Jelas dia tidak bisa maksimal dan singkat cerita dia mengalami kekalahan. Naas sekali jelas. Talenta yang dimilikinya, kemampuan, skillnya itu ternyata mati karena kesombongannya sendiri. Saking sombongnya dia tidak memperhatikan hal kecil karena dia merasa paling bisa, merasa paling pintar dan semuanya akan baik-baik saja. Ternyata tidak. Jangan-jangan dalam kehidupan pun manusia bisa seperti itu. Bisa merasa paling bisa merasa paling baik, bisa merasa paling yang lebih dari yang lain. Dalam film pendek di Indonesia yang beberapa hari ini ngetren gitu ya, padahal sudah tayang sejak 2018, namanya Tilik. Filmnya Tilik alias besuk atau mengunjungi orang yang sedang sakit. Ceritanya ada ibu-ibu yang sepanjang jalan itu rasanya itu cuma rasan-rasan terus, gosip terus. Bapak Ibu kenapa tahu kok ada orang gosip? Kenapa ada orang rasan-rasan? Karena dirinya merasa lebih baik. Sederhana. Kalau orang merasa nggak lebih baik, dia nggak akan berani rasan-rasan. Pasti lebih mawas diri, pasti lebih introspeksi diri gitu. Tapi kalau orang sudah kadung menilai yang lain buruk, aku lebih baik darinya, dan kita lupa ada kesalahan-kesalahan yang sangat mungkin kita lakukan, kita jatuh ke dalamnya. Kita merasa pintar, merasa lebih baik. Bahasa yang mungkin sering digunakan adalah orang mengalami yang namanya sombong rohani, merasa lebih baik dari yang lain. Tapi apakah memang demikian? Tema pada saat ini tidak mengajak ke sana. Kenapa? Karena saya sengaja memberi tema ini adalah kita adalah pemula. Kalau bahasa kekiniannya kita itu semua newbie, kalau kata orang gamer, kata orang yang pemain game, kita itu semua newbie, kita semua pemula. Loh, kenapa kok bisa demikian?
dalam hal beragama, dalam hal bertuhan, kita juga pemula. Loh kok demikian? Mari kita buka. Dalam satu ayat saja, Matius 17, ayat yang ke-20. Matius 17, ayat yang ke-20. Yesus berkata demikian, Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Biji sesawi sekali lagi diambil sebagai perumpamaan tentang iman manusia. Hal ini mengisyaratkan dua hal. Yang pertama, biji itu adalah pemula. Kenapa pemula? Dia ditanam sejak dari nol sampai nanti bisa muncul batangnya, ada daunnya 1, 2, 3, lalu dipindah ke media yang lebih, lalu kemudian menjadi tanaman yang besar, tapi dimulai dari kecil. Yesus katakan kalau kita punya iman sebesar biji sesawi, berarti Yesus mau katakan kalau kita itu mau mengaku bahwa iman kita itu kecil, kita itu pemula. Tidak usah sok-sokan punya iman seperti pohon beringin yang besar ataupun pohon-pohon kanopi di hutan yang usianya ribuan tahun. Enggak. Kita diminta untuk mengaku bahwa iman kita itu sebesar biji sesawi. Kita semua itu pemula. Lah kalau memang demikian, kita tidak akan pernah berani nyombong kepada yang lain, apalagi di hadapan Tuhan. Jangan salah. Dalam pelayanan bisa sangat terjadi, sangat bisa. Bukan hanya untuk jemaat, bukan hanya untuk penatua, bahkan sekelas pendeta pun bisa terjatuh dalam hal ini. Kalau dia tetap mengatakan bahwa aku sudah melakukan ini dan itu, aku sudah, kalau bahkan yang ini yang paling saya selalu ngeri mendengarnya. Dulu kalau nggak ada saya, nggak bisa itu saya paling risih kuping saya, apa ya namanya ya geli aja gitu. Seakan-akan itu semua berkat yang dilakukannya. Padahal itu kan kita tahu, itu semua adalah berkat karunia dari Tuhan. Tapi kok berani mengaku? Sekali lagi, kalau punya iman sebesar biji sesawi, ngaku kecil, ngaku pemula. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika kita mau mengaku sebagai biji, berarti kita siap belajar, siap bertumbuh. Kan ada beberapa jemaat sekarang, Bapak Ibu Saudara, yang suka menanam, hobi menanam gitu, entah urban farming, hidroponik, aquaponik atau apapun. Ya. Kita tahu pada dasarnya ketika kita memilih biji, yang kita harapkan biji itu tumbuh sedikit demi sedikit. Berarti kalau kita mau mengaku punya iman sebesar biji, kita tetap mau belajar. Orang yang mau belajar itu didasari rasa tidak tahu. Berarti orang yang merasa tidak tahu itu siap untuk belajar lebih. Sehingga kalau ada yang ngajak, ayo ada pembinaan, ada PA, yang lain aja paling saya sudah tahu materinya, saya sudah paham semuanya. Loh, tunggu dulu. Firman Tuhan itu selalu baru setiap hari. Firman Tuhan itu meskipun kita baca hari ini nih, sama kita baca besok pagi, maknanya bisa sangat lain. Itulah makna iman sebesar biji sesawi. Iman yang mau bertumbuh. Gedenya nanti seperti apa, itu bonus dari Tuhan. Tapi berimannya itu mau bertumbuh, mau belajar. Mengaku kita adalah pemula. Kalau orang ngomong pemula, pengen jadi ahli, pengen jadi expert, pengen jadi yang pakarnya. Sehingga kita tidak bisa mengaku bahwa kita adalah pakar-pakarnya. Oke, orang teologi itu orang yang bisa Alkitab, iya, tapi tentang kehidupan belum tentu. Bisa menafsir, bisa, tapi untuk melakukannya, itu perjuangan yang sangat panjang. Oleh sebab itu, marilah kita mempunyai spiritualitas pemula. Bahwa aku ini dalam segala hal ini pemula. Seorang penulis pernah menuliskan begini, dalam urusan cinta, kita semua adalah pemula. Kenapa? Sampai umur pernikahan yang berapa silahkan dijawab sendiri. Ada yang sudah 10 tahun, 20 tahun, 30, ada yang 50 tahun, ada yang sudah menuju 60 begitu.
kita bisa saja cekcok dengan hal yang sangat kecil. Kenapa? Karena setiap saat kita bisa menjadi pemula. Kenapa? Karena kita itu punya iman sebesar biji sesawi. Sekali lagi, yang pertama, mengaku bahwa kita adalah pemula yang siap bertumbuh. Yang kedua, siap belajar. Oleh sebab itu kita tidak akan punya yang namanya kesombongan rohani. Kita tetap menjadi pribadi yang rendah hati, terus mau belajar. Tentunya kepada Sang Guru kita, Sang Guru yang tunggal, yakni Tuhan Yesus, yang bersedia mendidik, mengajar setiap kita. Marilah kita berjalan sebagai para pemula-pemula yang belum tahu apa-apa, sehingga kita tetap mempunyai rasa keingintahuan, rasa haus, rasa lapar akan firman Tuhan, supaya tetap dikenyangkannya dan bisa diberikannya kebijaksanaan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh belajar bagaimana kami menjadi anak-anak-Mu yang punya iman sebesar biji sesawi. Kecil memang, tetapi itulah kami sebagai para pemula-pemula yang memang harus banyak belajar, harus banyak bertumbuh dan tidak jatuh dalam kesombongan. Dan biarkanlah apapun yang selama ini sudah kami lakukan, sudah kami capai, itu bukan kami daku sebagai kekuatan dan pencapaian pribadi. Tetapi justru disitulah kami mengaku bahwa dari Engkaulah itu semua boleh terjadi. Bahwa hanya karena kekuatan-Mu lah, hanya karena kesempatan yang Kau berikan, hanya karena karunia yang Kau berikan, itu semua Kau izinkan terjadi melalui kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, jagalah hati kami, ajar kami supaya tetap rendah hati. Karena kami adalah pemula. Karena iman kami hanya sebesar biji sesawi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarkanlah dalam keseharian kami, meskipun masih dalam pandemi ini, kami tetap berjuang. Kami tetap melakukan sesuatu yang baik. Kami tetap memelihara iman kami. Kami tidak bosan untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Karena disitulah nilai pertumbuhan, nilai belajar sebagai biji sesawi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, doa yang kami naikkan hanya dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Yaitulah ngopeni kita, ngopeni iman kita di hari Rabu ini. Biarlah kita tetap memelihara iman kita tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa, besok Jumat ada PA ya. Besok Jumat ada PA via Zoom. Jangan sampai ketinggalan, catat jadwalnya. Oke? Tuhan memberkati. Shalom.